sekarang ini, akal sehat itu sudah dikalahkan oleh akal bulus dan akal fulus. Akal fulus itu untuk uang, kekayaan, akal bulus itu untuk jabatan. Akal sehat sekarang lagi terancam oleh dua, iblis kekuasaan dan iblis kekayaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa kembali dengan Enjoy Channel, channel yang membahas berita teraktual, terhangat, dan sedang menjadi perbincangan publik. Sahabat Enjoy Channel, perpolitikan di tanah air mulai memanas karena 3 kandidat calon presiden sudah siap-siap untuk melakukan kegiatan politik, yaitu berupaya meraih simpati publik untuk memilihnya di 2024. Namun sampai hari ini ada persoalan di MK yang belum tuntas mengenai syarat calon wakil presiden, di mana Gibran yang umurnya masih 36 tahun ini disoal di MK. Bahkan MK membentuk MK-MK, Mahkamah Kehormatan Mahkamah Konstitusi MK-MK, yang diketuai oleh Jimli Asidiki, dan hari ini sudah mulai bekerja. Artinya apa? Jika ada keputusan yang salah, ini bisa jadi Gibran tidak jadi menjadi calon wakilnya Prabowo Subianto. Itu di MK. Namun sisi lain teman ya, karena Gibran ini menjadi perhatian publik, ada hal yang cukup menarik yang dilakukan Pak Jokowi. Kemarin Pak Jokowi ini mengundang 3 bakal calon presiden ke Istana Merdeka untuk makan siang. Ini upaya Jokowi untuk merangkul semuanya, karena yang jadi presiden tentu saja di antara 3 ini. Apakah Anies, Ganjar, atau Prabowo Subianto? Nah itu sahabat Enjoy Channel terkait Pak Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, dan Prabowo Subianto makan bareng bersama Jokowi. Tetapi anehnya teman ya, tempat duduk Anies Baswedan jauh menjauhi Pak Jokowi. Bahkan di kanan kiri ada Ganjar dan Prabowo Subianto. Karena Prabowo ini menggandeng anak Jokowi, Gibran, sebagai calon wakil presiden, dan Ganjar ini adalah satu partai dengan Jokowi, makanya dekat dengan Pak Jokowi. Sedangkan Anies bukan bagian dari PDIP, bukan bagian dari keluarga Jokowi. Mungkin tempat duduknya ini yang diatur sedemikian rupa sehingga Pak Anies agak menjauh dari Pak Jokowi. Nah itu saya pikir juga tidak masalah teman-teman ya. Namun kalau kita lihat perkembangan per hari ini, ada beberapa lembaga survei ini yang menempatkan Pak Anies Baswedan di urutan ketiga. Padahal kalau kita lihat teman-teman, perkembangan kemarin ketika Pak Anies berkunjung di berbagai daerah, ini sambutan masyarakat luar biasa. Banyak yang datang untuk mendukung Pak Anies Baswedan. Coba kita tonton video yang satu ini. Nah itu sahabat Enjoy Channel terkait animo masyarakat yang luar biasa dukungan kepada Pak Anies Baswedan. Namun demikian di berbagai lembaga survei Anies selalu menduduki peringkat ketiga. Di atas itu Prabowo, yang kedua Ganjar, yang ketiga Anies Baswedan. Apakah hasil survei seperti ini bisa menunjukkan bahwa Pak Anies memang selalu di urutan ketiga? Ini juga belum tentu teman, karena melihat di Jakarta kemarin hasil survei Pak Anies juga begitu rendah. Tetapi justru nyatanya Pak Anies dipilih sebagian besar warga Jakarta. Nah terkait survei teman ya, ini ada lagi survei dari LSC. Kita ambil berita dari Detik News.
Survei LSC mengatakan Prabowo Gibran 40,2%, Ganjar Mahfud 34,5%, Anies Imin 19,3%. Lembaga Survei Jakarta LSC merilis elektabilitas pasangan calon presiden dan calon wakil presiden di pemilu 2024. Hasilnya, elektabilitas Prabowo Gibran Raka Buming Raka mengungguli Ganjar Pranowo Mahfud MD, Anies Baswedan, dan Muhaimin Iskandar. Survei LSC ini digelar pada 18-26 Oktober 2023 di 38 provinsi yang ada di seluruh Indonesia. Survei melibatkan 1.200 responden yang dipilih melalui teknik pengambilan sampel secara acak bertahap multi-stage random sampling. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara tatap muka oleh tenaga terlatih dengan bantuan atau pedoman kuesioner. Adapun margin of error plus minus 2,83% dengan tingkat kepercayaan 95%. LSC mengajukan pertanyaan kepada para responden terkait paslon Capres-Cawapres. Menurut Anda, jika saat ini dilaksanakan Pilpres dan diikuti oleh 3 calon pasangan, Presiden Prabowo, Gibran, Ganjar Mahfud, dan Anies Caimin, siapakah yang akan Anda pilih? Adapun hasilnya, paslon Prabowo Gibran unggul atas 2 pasangan calon lainnya. Prabowo Gibran mendapat 40,2%, Ganjar Mahfud 34%, Anies Caimin 19,3%. LSC juga melakukan simulasi jika pemilu 2024 sampai dengan putaran kedua. Berdasarkan hasil survei, pasangan Prabowo Gibran unggul jika bertemu dengan Ganjar Mahfud ataupun Anies Caimin di putaran kedua. Nah, itu sahabat Enjoy Channel terkait hasil survei yang dilakukan oleh LSC, di mana hasil survei itu menempatkan Prabowo Gibran sebagai pasangan calon presiden dan wakil presiden yang menang di 2024. Itu berdasarkan hasil survei, teman-teman. Tapi juga belum tentu ke depannya, karena politik kan dinamis. Apalagi banyak yang juga meragukan hasil survei ini tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Sehingga banyak orang yang juga tidak percaya begitu saja kepada hasil survei yang saat ini dilakukan oleh berbagai lembaga survei. Karena kalau kita lihat di berbagai tempat ketika Pak Anies datang itu animo masyarakat luar biasa. Pertanyaannya adalah siapa orangnya yang disurvei oleh SLC ini? Ataukah memang kelompok-kelompok tertentu yang disurvei sehingga mengakibatkan Pak Anies selalu di urutan ketiga? Itu sahabat Enjoy Channel yang bisa kita bahas, dan terima kasih sudah menonton. Jangan lupa tetap like, subscribe, share, dan komen di channel ini agar kita bisa membangun channel ini menjadi lebih baik lagi. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seluruh jiwa raga kami untuk rakyat Indonesia. Indonesia di mana kekayaan Indonesia akan dipergunakan sebesar-besarnya untuk seluruh rakyat Indonesia. Itu tekad kami, itu perjuangan kami, itu sumpah kami kepada rakyat Indonesia. Saya tidak lagi akan panjang berpidato. Saya hanya menyampaikan seluruh jiwa raga kami untuk rakyat Indonesia. Luar biasa.